Akhirnya sampai juga saya di pabrik Udak Scientific Factory ya. Di belakang adalah gedungnya Suji. Jadi Suji itu katanya bagian kecil dari keseluruhan pabriknya, tapi pas lagi dilihat di belakang dengan 3 lantai dan sangat luas, Suji itu benar-benar niat untuk bikin pabriknya. Kebetulan sudah sama ownernya. Iya, owner dari Suji. Halo. Halo. Saya pakai maskernya dulu. Selamat sore. Iya. Saya Stanley. Saya director dari Suji Premium Handcrafted. Pertama-tama mungkin saya ingin menceritakan perjalanan Suji ini dari pertamanya tuh gimana gitu. Jadi sebenarnya mulai dari cukup lama, dari tahun 78, yang dimana dimulai dari orang tua saya yang kebetulan kita tuh produsen pembuat alat-alat peraga pendidikan, yang dimana ya alat peraga sains untuk seperti kimia, fisika, biologi. Itu permulaannya sampai ya kira-kira kisaran tahun 2013 ada seseorang yang ingin dibuatkan alat cold drip, yang pada titik itu kami juga, karena memang kami sebelumnya sama sekali bukan bergerak di bidang alat-alat kopi atau mungkin sekarang juga ada teh, ada lifestyle product dan sebagainya, itu baru titik 2013 kita diperkenalkan atau masuk ke dunia perkopian. Nah, pada titik itu ada alat cold drip yang ingin dibuat sama seseorang customer yang datang. Dari titik itu kami terbawa untuk menekuni lebih jauh possibility dari perkopian ini. Kok sepertinya memang pada waktu itu lagi mulai ngetren ya. Saya kembali lagi dengan kemampuan kami yang memang sudah terbiasa untuk membuat barang-barang fabrikasi ya, yang mulai dari yang sederhana, yang menengah atau sampai yang kompleks gitu. Jadi kami mencoba untuk masuk ke dunia perkopian, kemudian juga alat-alat teh, ada juga untuk ya hiasan-hiasan di dalam ruangan untuk seperti hidroponik gitu. Apapun lah, karena memang semua bisa kita kerjakan in-house di fasilitas kami di Gede Bage, Bandung. Nah, khususnya untuk yang sesi ini, Mas Kemal sempat interest kepada mini roaster kita. Ini yang 100% buatan Indonesia. Yang saya mungkin perlu cerita juga permulaannya kenapa ini. Ya, pada titik di tengah-tengah kita mulai mengikuti event-event perkopian lah gitu di Indonesia ini, kita berkenalan dengan pakar pembuat roaster, Bapak William Edison, yang pada waktu titik itu beliau rasanya sudah menjual beberapa ribu mesin ya pada waktu itu. Beliau setelah berkunjung ke fasilitas produksi kami, kemudian melihat sepertinya bisa menciptakan satu alat yang lebih kecil dari kapasitas yang dia punya pada titik itu. Kapasitas terkecil dia punya, Pak William punya itu 600 gram. Pak William waktu itu mengarahkan kami, coba dong bikin yang 100 gram untuk peruntukan ya home use, atau mungkin kalau cukup baik bisa menjadi sampel roaster, atau ya intinya untuk ada satu segmen pasar yang mungkin bisa dicoba. Awalnya kami skeptik atau ragu-ragu terus terang, karena memang jujur bukan dunianya kita. Namun ya pada titik itu kami beranikan diri untuk mencoba membuat 100 buah pertama, dan cukup surprisingly dalam waktu yang cukup singkat itu habis. Kemudian Pak William menyarankan kami untuk mencoba menambah, walaupun masih ragu, tapi ya
Akhirnya Pak William meyakinkan, ayo jalan lagi, kita coba lagi gitu. Akhirnya ya mulai. Nah setelah mulai yang batch berikutnya, kami melihat ada kesempatan atau ada celah pasar ya yang perlu ditekuni, diseriuskan. Jadi setelah itu saya dengan Pak William mulai memikirkan bagaimana menambahkan fitur-fitur. Jadi sudah ada sampai sekarang udah versi ke-5 sebenarnya ini. Gitu dengan fitur-fitur walaupun memang kalau bentuk dasar tidak berubah, namun kita terus berpikir bagaimana menyempurnakan dari kemampuan roster kami ini. Mungkin untuk roster kira-kira segitu paparannya saya, tapi yang pasti kita akan terus mencoba untuk lebih mencari inovasi-inovasi atau apabila rekan-rekan di sana penggemar kopi atau teh atau apapun yang memang merasa ada keinginan untuk mencoba membuat atau berkolaborasi untuk membuat alat kopi atau alat teh atau alat makan atau apa mungkin yang masih perlu rekan untuk pembuat atau apa mungkin bisa coba menghubungi kami. Kebetulan kedatangan teman Mas Kemal yang mau meliput. Terima kasih Mas Kemal. Iya, saya yang berterima kasih. Sama-sama. Maksudnya saya sebenarnya kayak bukan siapa-siapa tapi diberi kesempatan untuk meliput. Itu suatu kehormatan buat saya sudah Sama-sama. bisa. Kita mulai dari mana nih? Saya jadi gugup ya. Boleh kita masuk? Iya. Come on guys, kita lihat-lihat dalam. Ini tuh wow banget sih. Sekarang kita study tour ya, study tour. Kita berkeliling. Kira-kira. Kalau ini lagi ngapain nih? Ini di sini bagian sablon. Sablon. Sablon itu marking atau Oke. penamaan atau yuk. Jadi seperti sablon ini ada sablonnya juga di sini. coba contohnya mana ya, ini mungkin sini. Ini ada yang Taste of Indonesian Coffee. Nah, itu bisa custom. Kita bisa terima juga. Ini belum di oven ya? Sorry. Ini nanti dari sini kita masuk ke oven, kemudian udah permanen. Taste of Indonesian Coffee, Sensa Coffee ini orderan. Orderan. Oke, jadi di sini bisa kayak apa sebutannya? Custom Maklum. order. Custom order Custom ya. order ya? Nomornya. Jadi barusan ada Iya. part untuk kayak ngasih sablon ya, nyablon, Sablon terusnya itu. ada di sini bisa custom order, ada ya kata-kata mutiara bisa kita tempelin gitu. Kalau saya mau juga bisa ya berarti. Bisa. Oh. Apabila punya ide, Ah. desain sendiri, gambar sendiri, bisa dicoba juga. Bisa kita kasih proof sampel dulu. Iya. Apakah udah sesuai dengan keinginan? Nanti mau penulisannya mau bagaimana? Itu bisa kita komunikasikan. Di sini ada server, kemudian ada apa lagi tuh di dalam? Oh, ya macam-macam sih. Banyak banget. Ya. Wow. Jadi di dalam tuh benar-benar lagi beroperasi pabriknya. Saat ini pas lagi datang lagi beroperasi. Yang ini sedang packaging ya. Ya, ini packaging. Server dripper. Ini bukan. Ini dripper April. Ya, jadi dripper juga diproduksi. Tadi ada server, dripper, and then apa lagi? Kayak gini T-set gitu juga ada. Oh, ini dripper juga kan? Ya. Ini ada dripper. Ini buat minum ya, bukan? Ini takaran sih bisa gelas. juga. Gelas takarnya. Gelas takar. Kemudian ada T-set ya. Ya. Ini unik banget ya. Jadi biasanya ini pakai es batu. Kemudian jadi maksudnya supaya apa yang cairan di dalam ini tidak terdilusi oleh
Iya. nggak jadi watery lah gitu. Jadi airnya di atas, es batunya es di batu, dalam. air di dalam. Jadi misalnya ini kita bisa Oke. bikin dingin, Jadi buat pendingin aja ya. pendinginan, dan dia bisa konsisten, tidak terganggu oleh Iya. Jadi air rasio air dan kopinya nggak bakal terganggu akan ya. terganggu. Jadi tidak ada watery gitu. Ya, Oke. gitu. Ini order atau Ini sih invent di sini? udah yang apa regular item ngomongnya. Gitu. Unik banget Suji. Masih penasaran karena di dalam masih banyak lagi kayak bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Mungkin Tapi memang fokusnya itu di bahan dasar kaca. karena Atau memang gimana? fasilitas yang ini Heeh. memang ini pengerjaan glass forming facility ngomongnya. Gitu. Jadi pembentukan gelas ya. Pembentukan gelas Hmm. gitu. Tahu ini Mas apa yang tuh? ada bunga dikeringin tuh? Iya. Apa ya? Nama flower dome itu tuh Yang bunga dikeringin yang sebutannya Yang- apa tuh ya. Jadi habis itu di dalam kaca. di dalam kaca. Ah. Nah, ininya jadi begini sini. Oh ya, jadi kayak snowball juga gitu ya. Ya, gitu. Kita banyak apa? Banyak Yang di ada bola sistem, tapi salju ini lah bukan atau kopi. apa. Ini mah buat tempatnya bunga yang kering itu. Apa sih, saya lagi cari namanya? Ini lagi banyak di sini nih custom order. Di belakang itu buat apa tuh? Ini juga sama, buat ini juga, buat apa? Takar ya? Alat ukur. Kontainer ya, lebih ke Kontainer. kontainer yang ada pakai Biji tutup kopi? gitu, biji kopi Oh. atau buat display. Iya, display gitu. yang kalau pengen kayak scientific gitu loh. Ya. Modelnya scientist display. Ini. Di sana ada api loh. Nah, di sana proses pembuatannya, Pak. Kita lihat yuk. Itu benar-benar menarik yang di sana. Banyak yang main api. Ini yang bagian buat penakaran tuh di sini. Jadi kita punya sertifikasi untuk penakaran. Penakaran tuh ada misalnya takaran 20 mili. Oke. Susinya. Bukan. Ini kita memberikan apa assurance bahwa marking oke. 20 mili Benar, yang 20 mili. kita berikan itu bisa tersertifikasi 20 mili betul Oh, dengan catatan suhu tertentu. oke. Kita 20 mili di 20 derajat gitu. Oke. Kita udah punya ininya sih. Oh, Punya apa? Dia dapat ISO gitu. Ya, gitu. Ini buat Una Cafe. Oke, custom order. Jadi banyak banget ternyata yang custom order di sini. Karena sudah banyak yang custom order di sini, artinya kualitinya bagus. Terima kasih. Boleh kita ke sebelah sana lagi. Ayo. Ini yang main api para perempuan-perempuan loh. Oke, sekarang kita lagi ke bagian pengecatan dari semua produk-produk Suji ya. Bukan? Jadi ini seluruh dari Seluruh bahkan. ini frame-nya. Oh, dia bikin baku juga. Oke. Coating. Coating. Hmm. Ya, apa prosesnya.
Kan Oke. yang Itu powder coating. Di sana lagi ada yang. velvet. Nah itu powder coating. Oh, ini ada yang lagi ada yang powder coating ya. Pembuatan alat peraga yang berhubungan dengan otomotif. Otomotif itu apa? Seperti contohnya di sini, kita membuat satu display atau tampilan yang menggambarkan bagaimana cara kerja dari injektor mesin diesel. Itu. Jadi kalau nanti setelah dinyalakan, bagaimana proses penyemprotan solar, kemudian apabila akselerator ditekan akan ada berapa banyak. Oh, itu kenapa di sini taruhnya kaca? Iya, jadi kelihatan nanti. Oke. Bos pom, kalau misalnya dulu tuh mobil misalnya suka masuk angin. Oh, itu. Nah, ini simulasi apa yang terjadi apabila ada masuk angin gitu. Dan beberapa yang lain-lainnya di sini. Ini apa aja lagi nih? Jadi ini loh, hanya ada mesin mobil juga ya. Memang ada yang live engine, ada yang istilahnya simulasi jalan, ada yang simulasi yang sudah dibelah-belah, cut away supaya bisa melihat apa dalaman mesin tuh bagaimana. Pak, berapa sih pegawainya total? Sama Yanti yang di sana 900-an lah. 900-an orang. Wow, besar sekali ya tempatnya. Banyak sekali pegawainya. Ini bagian las. Coba saya lihat masih ada yang dari mini roaster kita nggak ya? Mini roaster. Jadi tempat ini tuh luas banget, bukan hanya suji, bukan hanya dripper, tapi banyak hal-hal yang dibuat di sini, banyak produk-produk yang dibuat di sini. Yang ini lagi diajak muter-muter ke pabriknya, ke manufacturernya. Ini lagi nyari ya. Mungkin ada bagian dari suji, WX Suji. Ini sih komponen suji, komponen mini roaster ini, cuman kurang menarik yang ini. Ada ini komponen handle yang memang sedang dikerjakan, handle-nya. Oh iya, yang buat ngangkat ya tuh. Ini buat ngangkat. Bentuknya. Handle, tapi kan harusnya ada yang drum udah pada selesai. Oh, udah pada selesai ini, semuanya. Ini. Oh, udah di. Ini. Itu kayaknya buat yang corong tempatnya ya. Ya, ini. Coba lihat lagi, lihat. Oke, iya betul. Nah, ini jam 5 ya, udah pada pulang kerja. Iya, sudah. Nih, kemudian kita ada satu bagian lagi. Nah, yang kalau yang sebelah ini kita pembuat alat-alat untuk aerospace, untuk pesawat. Untuk pesawat, bikin di sini. Jadi, aduh, keburu udah ini. Semuanya tuh udah pada pulang, pada pulang. Sudah jam kerja telah usai.
Nah ini memang ini kehidupannya juga sedikit berbeda karena memang aturan-aturan yang di sini memang cukup ketat, sangat Oh, ketat. di sini Karena jauh ini lebih ketat. untuk industri pesawat terbang. Industri pesawat. Oh, safety first itu. Ya apa ya? Jadi memang Safety first. Work memangnya safety. apa? Kita ngomongnya apa ya? Ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Kayak sebenarnya nih kalau lagi nyala lampunya harus berapa lumen. Oh iya. Harus dijaga. Jadi tata krama orangnya juga harus bagaimana berjalan menjalankan kegiatan sehari-hari, harus ya menjaga semua karena ada auditornya. Gitu, ada auditor. Ada auditor, ada cek terus-terusan Iya, ceknya ya. Continuous check gitu. Ya memang. Kalau ini mesin-mesin apa ini? Ini CNC. Oh, CNC. Ya, jadi mesin-mesin laser ya? Yang presisi lah gitu, pembuatan part-part presisi. Seperti kalau mau lihat partnya, seperti ini kayak masuk ke dalam pesawat terbang. Nah, ini apa nih, Pak? Ini lagi bikin, ini lagi bikin matres, lagi bikin corong nih. Corong ya? Sorry, ini teh corongnya kayak approving setting. Lagi bikin, jangan lebih proses. Ini lagi bikin, waduh, saya nggak tahu ini tuh buat apa ya? Semuanya banyak lah itu. Ini stainless steel. Buat corongnya apa saya? Bentar ya. Sedang ada pengerjaan. Untuk klasifikasi orang-orang yang bisa menggunakan alat ini kayak gimana, Pak? Tentunya ada klasifikasi khusus yang memang backgroundnya berkemampuan untuk menjalankan mesin-mesin seperti ini. Karena ini memang kita udah ini kategori mesinnya CNC mesin. Iya. Jadi sebenarnya mirip sama yang konvensional di belakang, cuma tapi ini yang sudah computerized gitu. Computerized, jadi udah langsung bikin sendiri ya. Karena bisa repeatability-nya lebih baik gitu. Ini ada yang lagi ngerjain. Ini ya. Ini lagi apa ini, Mas? Ini teh holdernya itu ya? Holder EDM ya? Oke. Oke, ini buat alat bantu. Nah, kita ini kalau misalnya cetakan-cetakan seperti ini kita bisa membuat juga. Ini. Nah, ini yang eksotik ini nih. Ini turbine blade. Ini turbine blade. Ini titanium nih. Titanium ini. Wow. Apa Inconel ya? Yang buat yang high temperatur, high pressure gitu. ini banget ya, unik banget ya. Pas lagi saya berkunjung itu ekspektasinya adalah melihat sebuah pabrik roasting, pabrik mesin roasting suji. Terus yang lihat dripper sore, tapi ternyata masuk ke pabrik kaca, pabrik besi, pabrik kayu. Jadi memang sampai finishing semua ada di sini. Mungkin jadi ya itu makanya tadi narasi pertama yang saya ceritakan, saya mesti ceritain dulu permulaannya apa gitu. Permulaannya tadi dari tahun 78. Dan sebenarnya bergeraknya core-nya itu intinya dari alat peraga pendidikan yang kebetulan memerlukan beberapa kemampuan fabrikasi seperti dari metal processing, itu solid metal, sheet metal, jadi pelat ya, atau yang solid, pejal, pelat, tekuk, potong, roll, las dari tadi alat las, kemudian ya bor, potong apa gitu, sampai
yang tadi pengecatan atau Finishing. surface treatment ya kita ngomongnya, karena ada yang juga pasivasi lah supaya nggak karat, supaya apa gitu. Oke. Ya. Well, kunjungan hari ini sangat berharga banget karena dikasih kesempatan untuk melihat hampir seluruh yang ada, mulai dari proses awal sampai akhir finishing tadi yang cat di oven. Tadi ada pemotongan CNC, terus ya yang kecil-kecil juga dibentuk secara computerized. Banyak komponen-komponen yang semuanya mungkin dibuat di sini ya malah ya. Hampir semua, hampir seluruhnya di sini, kecuali memang ya seperti ada ball bearing mah kita nggak bisa. Gitu, ball bearing kita beli. Tapi mungkin 10% doang yang dari luar ya. Kalau misalnya untuk mesin roasting ini malah, mesin roasting WX Suji. Kayak baut kan kita nggak bikin. Kita beli kalau baut. Tapi untuk yang lainnya komplit buat sebenarnya baut juga bisa bikin sendiri ya. Nah itu industri tersendiri. Ada misalnya industri baut. Jadi mendingan beli dari sana nih. Kayak misalnya ngomongnya gimana ya? Akan secara nilai, secara harga akan nggak masuk akal kalau dibikin sendiri. Oke, mendingan jadi value-nya dapat lah. Value-nya dapat gitu. Tadi di sana sebutnya apa? Metalurgi. Apa? Itu metal. Sebagai itu besi-besi. Precision machining. Precision machining. Apa ya? Area. Kalau ini konvensional machining. Konvensional sebenarnya kalau mau tadi yang dilihat ada orang lain ngerjain itu sebenarnya mesinnya seperti di belakang. Konvensional, tapi kalau kenapa sebutan konvensional? Basis dari mesin-mesin di sana yang canggih-canggih itu tadinya mesin beginian. Tapi terus dipasangkan konvensional itu maksudnya lebih manual. Di sana lebih auto gitu ya? Di sana sama tingkat kepresisiannya jauh lebih tinggi. Kalau di sini nih apa nih? Perakitan mekanik. Ini barang-barang yang untuk peraga pendidikan. Luasnya berapa sih sebenarnya? Luasnya hampir 4 hektar. Iya. Luas seluruh area pabrik ini 4 hektar. Hampir 4 hektar. Wow. 3,8 besar banget ini. Ya ini juga tapi kan permulaannya gedung pertama itu. Dari satu gedung? Terus ya satu-satu itu gedung kita ngomong kan pakai warna ya, yang pada kehidupan sini tahu. Gedung biru itu nomor 1, gedung kuning kedua. Ini pun gedung kuning baru setengah dulu. Baru yang setengah ke belakangnya baru kebeli. Nah, baru ini kita jalan aja sejauh ini baru gedung kuning ya. Ya, nah ke belakang itu yang sampai tadi si Suji. Itu biru, kuning, ada warna apa lagi? Hijau. Terus tuh. Yang Suji warnanya? Suji nggak pakai warna karena itu juga dulunya kenapa sampai bikin sebegitu. Maksudnya itu dulu ada joint venture juga sama orang Hong Kong. Tapi kebetulan ya kita beli semuanya lah gitu. Share-nya gitu jadi 100% own di Indonesia. Amazing. Mantap. Oke, ini senang banget saya bisa ada di sini dan kita lihat kelanjutannya. Yuk. Nah, sekarang saya sudah di lantai 3 di mana tempat untuk merakit mini roaster 100 William Edison X Suji. Panggil orangnya dulu yuk, bingung juga kalau nggak ada orangnya. Om apa Pak? Kakak. Pak siapa nih? Boleh kenalan dulu. Halo, saya Jonathan. Jonathan. Pak Jonathan di sini sebagai apa Pak? Saya sebetulnya bagian jualan. Bagian jualan, tapi sebagai orang yang menjual harus bisa nerangin produk itu seperti apa. Kemudian dibikinnya seperti apa. Dan yang penting ya kita bisa meyakinkan pengguna bahwa menggunakan produk ini mendapatkan banyak manfaat. Jadi ini adalah area di mana kita merakit. Ini salah satu contoh proses yang sedang kita lakukan adalah merakit dari semua bagian. Kemudian termasuk ini dari sasisnya, kemudian kita rakit misalnya drumnya dan bagian-bagian lainnya, sehingga nantinya menjadi satu mesin yang utuh. Ya. Lalu ada jadi sebagian besar dari bahannya ini dibikin dari steel. Lalu nanti ada bagian-bagian yang bersentuhan langsung dengan biji kopi.
itu kami sangat perhatikan dan kami bikin dengan stainless steel yang memang food grade. Jadi itu termasuk untuk bagian drumnya, bagian pintunya, lalu nanti bagian cooling tray-nya itu menggunakan bahan-bahan yang food grade. Nah, ini lagi pengetesan apa ini? Ini memastikan bahwa putaran drumnya stabil. Ya, jadi kita pasang ininya drumnya. Kemudian drum itu kan salah satu bagian yang penting dalam mesin roasting. Yang bisa menjamin bahwa si biji kopi itu selama proses roasting akan mengalami putaran yang sebaik mungkin gitu ya. Jadi semua bisa rata nanti hasilnya. Oke. Nah, kalau sebelah sana lagi ada apa nih? Kalau yang sebelah ini lebih untuk pengecekan mengenai parts manometernya. Oh, ya, jadi parts kecilnya ya. Seperti diketahui bahwa mesin kita yang paling baru sudah menggunakan parts manometer. Ya, apa fungsinya? Fungsinya adalah supaya menjaga agar tekanan gas yang masuk ke dalam mesin itu lebih stabil dan presisi. Ya. Nah, biasanya tuh di sini perakitan seluruhnya dan pembuatan produknya kayak yang besinya di semuanya ada di sini juga. Ya, tapi pembuatan partsnya ada di beberapa area yang terpisah. Masih di lokasi sini. Cuman misalnya kita ada bagian yang metal khusus, jadi kita dibikin di metal. Ada bagian yang kayunya, misalnya nanti dibikin untuk parts-parts kayu, seperti handle-handlenya itu kan dari kayu. Itu dibikin di bagian kayu. Kemudian nanti semuanya itu dirakit di sini. Kalau di dalam persen, berapa persen sih yang buatan sini dan berapa part dari luar Suji? Kalau parts luar bisa disebut ya, misalnya seperti motor. Dinamo itu kita di Indonesia memang belum ada yang memproduksi, jadi kita harus membeli dari luar. Lalu misalnya kipasnya juga itu. Tapi yang lainnya hampir semuanya kita buat di sini. Bisa 90% lebih? Ya, sekitar segitulah ya. Oh. Jadi sampai kepala burnernya kita juga buat sendiri. Ini termasuk sulit karena memang dalamnya itu kan harus presisi. Itu yang menentukan besarnya api. Nah, ini deretan manometer. Ya, ini manometer yang sudah siap. Nanti tinggal dites satu-satu. Jadi kita punya standar untuk pengetesan. Supaya walaupun memang tidak mungkin sama antara satu dengan yang lain. Tapi kita punya standar yang harus terpenuhi. Kalau belum, berarti kita akan kembalikan untuk dicek di mana sebetulnya kekurangannya. Nah, kalau dilihat di sini, nanti ke sebelah sini, ini ada deretan dari mesin yang sudah siap. Ya. Dia nih. Jadi mesin-mesin ini sudah siap, tinggal nanti terakhir adalah pengecekan final. Final test itu adalah kita lakukan preheating biasanya sampai suhu 240 derajat, di mana suhu maksimal dari mesin ini, dan itu di waktu. Jadi waktunya harus sama, bukan sama, harus dalam koridor yang sama. Berapa menit dia harus mencapai 240 derajat misalnya. Itu juga salah satu testing terakhir kami untuk memastikan bahwa bagian burnernya sama, hampir sama kerjanya. Besaran apinya pada misalnya kita set di maksimal harus kira-kira mencapai suhu yang sama pada waktu yang kira-kira sama. Di sini udah ready berarti ya? Ya. QC-nya tadi dijelasin sedikit bahwa QC-nya bukan saat udah jadi baru di quality control, tapi mulai dari part per part juga udah di Betul, QC. seperti tadi di sini, ya. Jadi terus dilakukan, termasuk nanti bagian perangkaian listriknya itu juga sudah melalui QC, tapi tetap waktu disambungkan, di assemble ke dalam mesin, kita uji lagi secara keseluruhan. Sampai terakhir seperti ini, nanti baru dilepas ke kantor. Kami yang ada di kantor sebagai yang paling berhubungan langsung dengan pembeli, kami sekali lagi memastikan sebelum itu dikirimkan. Jadi kami nyalakan lagi, memastikan bahwa listriknya bisa on, kipasnya nyala, apinya bisa nyala, baru kami kemas lagi, kami kirim. Oke. Ya, jadi ini kan banyak banget ya yang sudah jadi saat ini. Ya. Suji itu dari tahun berapa? Kalau Suji sendiri sudah 5 tahunan. Gitu. Untuk yang ini, untuk roster 100 ini kita baru 2019 kita baru 2019 berarti mulai jual, terus sekarang hampir 3 tahun. Banyak banget, udah 3 tahun. Boleh tahu nggak sih dalam 1 bulan
Produksinya berapa banyak? Kalau itu akan terus-menerus kita lakukan ya. Maksudnya produksi terus, kita tidak berhenti. Jadi begitu selesai batch ini misalnya selesai, kita sudah langsung mulai lagi bikin lagi. Tapi tidak terlihat di sini karena masih di bagian yang seperti saya bilang. Jadi di bagian-bagian itu, kemudian nanti ini keluar, langsung sudah kita siapkan lagi yang baru. Gambarannya deh. Gambarannya jadi sampai berapa? sekarang kita sudah menjual lebih dari 500 unit. Lebih dari 500 unit Ya. per bulan? Enggak, sampai dari selama awal sampai sekarang udah lebih dari 500 unit. Kita Itu harapkan kemana ke depan aja? akan lebih cepat. Karena mudah-mudahan. kan tahun pertama effort kita adalah lebih ke mengenalkan. Iya, memperkenalkan dulu ya. Tahun kedua sudah mulai bisa terima. Tahun ketiga sudah sudah lebih lancar kita menjual. Dan kalau tadi menyambung pertanyaan tadi, sampai saat ini kita sudah memasarkan selain di Indonesia, kita juga sudah memasarkan ke sekitar 30 negara. 30 negara. Ya, jadi berarti udah around the world lah ya, udah seluruh dunia. Betul. Walaupun memang kebanyakan masih end user. Beberapa sudah menjadi reseller kami, tapi sebagian besar memang masih end user. End usernya. Tapi itu membuat kami lebih percaya diri. Kenapa? Karena ini produk ternyata bukan hanya sudah diterima di lokal, tapi juga di luar juga mereka memberikan apresiasi. Ada feedback yang paling tinggi ya, feedback paling banyak dikasih dari mereka. Nah, feedbacknya adalah berupa mereka memperkenalkan lagi kepada teman-temannya. Itu yang sangat kami suka. Jadi mereka, walaupun kami tidak pernah meminta secara ini ya, tapi mereka ternyata menunjukkan itu dengan memperkenalkan teman-temannya. Saya tahunya adalah dari waktu kita tanya, misalnya sama-sama dari Ekuador misalnya, tahu dari mana? Iya. Oh, dari si ini gitu. Yang ternyata merupakan pembeli kami sebelumnya misalnya. Iya, Pak John juga sebagai orang sales pasti tahu ya. Word of mouth itu sangat berarti. Iya, betul. Dan ini udah dapet penjualan dari word of mouth dan artinya produk ini udah diterima baik. Ya, mudah-mudahan ya. Ini tahun ketiga ya. Ya. Jadi kami terus lakukan adalah sebaik mungkin memberikan bukan hanya waktu kami melakukan penjualan, tapi after salesnya. Jadi mesin ini kan ada garansi 1 tahun. Ya. Bahkan untuk yang di luar negeri pun kami memberikan hal tersebut. Jadi misalnya nih, ada mesin yang sampai ke Arab Saudi misalnya. Kemudian setelah beberapa bulan penggunaan, dia ada satu hal yang problem lah istilahnya gitu ya, kendala. Kami langsung melakukan itu dengan cara video call, sekarang gampang sekali. Iya betul. Kami cari tahu sebetulnya di bagian mana kendalanya. Bisa aja dia salah penggunaan atau salah belum membaca buku dengan baik misalnya dan lain sebagainya. Kalau itu selesai, bisa diselesaikan, berarti sudah selesai gitu ya. Dia bisa kembali menggunakan mesin itu dengan baik. Tapi kalau ada satu kendala, misalnya ada parts yang misalnya tahu-tahu kipasnya rusak misalnya gitu. Kemudian dia tidak bisa mengganti. Kami kirimkan parts yang baru. Jadi dengan juga video cara menggantinya. ada tutorialnya juga. Betul. Jadi saat ini gampang sekali jadi ya. after sales-nya tuh udah memikirkan ke semua kemungkinan ya. Kami berusaha sih. Nah, dan ngomongin after sales, partnya ini gampang nggak sih atau cuma ada di Suji aja? Yang pasti kami punya semua parts-nya. Jadi bisa misalnya ada kendala ini, saya mau ganti gini, ada rusak. Kami saat ini tidak menganjurkan untuk diganti sendiri dengan parts yang lain. Tapi kami selalu menyediakan parts tersebut. Seperti yang saya jelaskan sekali lagi bahwa selama 1 tahun penggunaan secara normal, itu pasti masih di dalam garansi kami. Garansinya 1 tahun. Mesin roasting yang ada garansinya 1 tahun. Kayaknya ini nih. Dan selepas itu, kami tetap memberikan pelayanan. Ngeri. Nah, apa sih kelebihan dari WEX Suji ini? Yang paling gampang saya bisa ucapkan adalah ini gampang penggunaannya. Sangat mudah digunakan. Masukin biji kopi udah? Bukan itu. Jadi begini, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena sebelum pandemi dan saat ini juga kami mulai lagi aktif. Saya tuh jalan ke seluruh, bukan seluruh, tapi jalan ke kota-kota, kemudian ke mall-mall juga, ke komunitas. Kami memberikan workshop singkat mengenai roasting. Ya, kalau ke coffee shop tentu saja target kami adalah mereka yang minimal tahu tentang kopi, tapi belum tentu tahu tentang roasting. Jadi kami memperkenalkan roasting, bagaimana sih caranya roasting. Kebanyakan pasti susah itu, gitu kan. Suatu hal yang jauh lebih sulit daripada ngebrewing misalnya. Iya, ada banyak banget variabel yang harus dipelajari.
kami memperkenalkan ini dan memberikan challenge kepada mereka untuk mencoba sendiri meroasting, sebagian besar bisa menghasilkan roastingan pertama mereka dengan baik. Oke. Dengan baik dalam artian itu bisa diseduh dan bisa dinikmati. Ya. Langkah selanjutnya saya datang ke mall-mall, ke dalam acara-acara kopi. Kita melakukan workshop juga di sana. Jadi yang 2 jam selesai begitu. Tapi sekali lagi sama. Challenge saya adalah semua peserta diberikan green bean. Mereka bergiliran untuk merosting dengan mesin ini. Mereka cukup hanya melihat cara saya merosting, mendemokan dan mengingat karena stepnya sangat mudah. Jadi dari mereka yang awam itu pun 90%-nya bisa membawa pulang hasil roastingan pertama mereka dengan baik. Oke. Mau nanya, kalau mereka bisa ngelihat itu ngelihatnya di mana maksudnya? Di YouTube ada untuk cara merosting dengan ada. Suji? Kita sudah ada di YouTube Suji Premium Handcrafted. Kita ada manualnya. Ada manualnya. Video jadi manualnya. videonya bisa didapatkan secara betul. Jadi ya, untuk jadi melihat orang itu bisa melihat juga. Ya? Betul. Tapi kalau misalnya di yang saya sebutkan workshop atau kesempatan bisa datang ke tempat kami bisa jelaskan lebih banyak. Nah, kayak saya datang ke sini dijelasin banyak. Kayaknya banyak juga yang nggak direkam yang nanya-nanya tadi itu. Nah, ini bisa dibilang kayak untuk sampel roast nggak sih, Kang? Pak? Nah, ini hal yang menarik. Jadi awalnya sekali kami bikin itu sebetulnya lebih untuk alat mengedukasi orang bagaimana sih cara merosting. Karena itulah kami bikin sesuatu yang simple, bisa dijalankan oleh orang awam sekalipun. Tentu saja mengikuti step-step yang dasar yang kami berikan. Itu pasti bisa menghasilkan hasil roastingan yang standar lah. Ya. Tapi kemudian ternyata mesin kami ini digunakan juga oleh mereka yang profesional. Wow. Mereka yang sudah punya mesin besar, sudah bermain di industri kopi, mereka juga ternyata menggunakan ini. Kenapa? Karena ini bisa menyangrai kopi dengan kapasitas yang kecil. Minimal bisa merosting 60 gram. 60 gram bisa. Maksimalnya bisa, di sekitar 125 atau 130. Ya. Itulah kenapa akhirnya mereka pun menggunakan ini untuk sebagai sampel roaster. Jadi mereka bisa mengandalkan ini untuk mencoba sampel kopi yang mereka terima ataupun untuk mengulik mencari resepnya sebelum akhirnya diproduksi massal. Pak, ini udah ada yang selesai di assembly yang tadi awal. Dan kita ngobrol, tiba-tiba dia udah selesai. Jadi itu berapa menit tadi ya? Nanti dihitung deh berapa menit ngobrol, tiba-tiba udah selesai. Lihat di sini yuk. Ini mesin yang sama ya. Ini bukan kita ganti. Bukan kita ganti. Dan ini mesin yang tadi dites drumnya ya. Dites dari pemasangan drum sampai ini apa? Ini bisa diputer ya? Bisa diputer. Ini emang mejanya meja khusus ini. Muter-muterin. Ini tinggal belum dipasang burnernya, tapi burnernya pun sangat mudah. Jadi anggap unit. Wah, ini bisa pakai korek api gantinya burner. Ini unitnya sudah ada. Jadi ini hanya tinggal memasangkan 4 baut di sini. Jadi di sini ada 4-nya. Betul. Tinggal masukin itu aja. Tinggal begini. Lalu pasang bautnya. Ya. Jadi ini adalah bagian yang memang bisa dilepas. Inilah kenapa waktu awal-awal kita memberikan burner yang jenis standar yang seperti kompor. Tapi jika orang ingin upgrade mengganti menjadi bentuk burner dengan manometer ini, caranya gampang sekali. Tinggal dibuka ininya. Upgrade deh. Tinggal dimasukkan ininya. Itu bisa dibilang kayak upgrade nggak sih yang sebelumnya? Iya, semacam itu ya. Tapi ini add-ons. Kalau untuk yang lama. Tapi kalau untuk yang baru sudah include. Sudah ini duluan ya. Jadi perbandingan seperti ini. Jadi ini yang kami bikin dudukannya sama persis. Ini yang dulu. Nah, ini kayak kompor ya. Betul. Ini yang dulu dan ini yang sekarang. Ya. Ini prefer ini kalau buat roaster ya inilah. Enak soalnya ada manometernya. Ini juga masukan dari para mereka yang sudah profesional. Jadi tidak menutup pendapat-pendapat dari orang lain yang sudah menggunakannya. Kami selalu terbuka untuk feedback dan dari situ justru kami bisa mendapatkan ide-ide baru atau mendapatkan mencoba challenge baru untuk menyempurnakan mesin ini. Oke, dan di sini nih kan saya dari tadi perhatiin ini putarannya. Putarannya di sini nggak ada yang namanya speed controller, nggak ada yang diubah ya. Berarti dia konstan. Betul. Dia berapa RPM ini? Ini 50 RPM. Kenapa? Karena pertama, karena ini mesinnya kecil, jadi relatif tidak perlu itu. Dan kedua, balik lagi ke awal pertama, ide awal ini adalah untuk
edukasi dan sehingga memudahkan kami mengunci beberapa komponen supaya tidak membingungkan untuk mereka yang belajar. Oke, jadi kalau ini untuk airflow. Ya. Jadi airflow-nya bisa diubah. Ya. Variabelnya bisa dimainkan, tapi drum speed-nya tidak. Secara konstan 50 RPM cukuplah untuk 100 gram kapasitas kecil. Termonya 1. Ini masuknya termometer untuk drum. Air temperatur atau untuk karena beats. Letaknya kami tentukan di sini. Kami sudah menghitung bahwa di sini itu posisi yang paling baik untuk mengetahui drum temperatur pada saat kondisi kosong seperti ini. Ini menunjukkan drum temperatur. Oke. Tapi begitu beats kita masukkan, itu langsung berubah menjadi beats temperatur. Oh ya, perputarannya ke arah berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga si beans akan naik dan menyentuh ini setiap saat. Jadi posisi dia adalah di sini ya, beansnya betul. Banyaknya ya. Ya, kira-kira di sini. Itu. Oke, jadi udah cukup 1. Ya. Probingnya cuma 1, nggak perlu 2. Ini juga kecil ya, Jan. Ini kayaknya mudah banget. Ya, jadi ingat tadi si Sore juga ngejelasin sedikit ya, dripper Sore itu bahwa dripper Sore didesain untuk penyeduh pemula, tidak yang mungkin tuangannya tidak konsisten, agar bisa menyeduh dengan baik. Kemudian ada mini roster ini yang tujuannya juga untuk pemula. Betul. Jadi apakah Suji sebenarnya punya fokus ke arah sana atau seperti apa tuh, Pak? Mungkin secara tidak sadar ya, karena induk perusahaan kami adalah perusahaan pembuat alat pendukung untuk pendidikan. Iya betul. Jadi kami selalu waktu membuat produk-produk baru, kami selalu ingin menambahkan di mana orang bisa belajar sesuatu dari sana. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ibaratnya tuh heritage dari awal sampai kesini. Itu mungkin secara tidak sadar benang merahnya ada semuanya. Yuk kita ngopi, yuk kita ngopi, enggak sendiri, yuk kita ngopi bersama menghibur diri. Itu emang sedikit kerasa lebih manis. Ada Arabica juga Robusta, bersama-sama kita tertawa, nikmati malam bersama kawan. Kopi hitam selalu jadi pilihan. Ada kopi susu, kopi buat kamu, kopi istimewa setelah lelah bekerja. Yuk dinikmati kopi seduhan kami hanya di sini, Hey, yuk kita ngopi, enggak sendiri, yuk kita ngopi bersama menghibur diri. Yuk kita ngopi, enggak sendiri, yuk kita ngopi bersama menghibur diri.